Oh, bukan apa Nas? Bisa mau Ya, tahu? ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah, sore hari kau kita bisa dipertemukan kembali untuk membincang-bincang lah untuk kegiatan yayasan untuk ke depan. Nah, jadi, Patang itu setelah mulai utusan ke Daram itu kan, ya kau Mm-mm. menemui Pak Pasri Jalal, Mm. kebetulan tidak masuk orangnya, Mm. ngomong-ngomong lahnya Jo, namanya Iqbal, Muhammad Iqbal. Nah, Mm. jadi Muhammad Iqbal kok di apa lah di diceritakan lah mau ndak bergabung di Yayasan Minarana Rantau. Mm. Nah, jadi eh, langsung kami sore itu lah ya, pagi pagi telekonferensi gitu lah ya. Nah, masuklah Iqbal tuh. Nah, tertarik. Mm. Nah, Mm. jadi wah, kini kok diundang kok Pak Ketua Iqbal Mm. kok. Mm. Terus, Eh, posisi nanti apa nanti lihat deh awak di struktur organisasi yayasan tuh bidang pelatihan dan keterampilan itu memang Insinyur Mahnuri itu ndak ada waktu lah untuk itu. Jadi Iqbal dia parodi. dua kan Hah? ada namanya Insinyur Mahnuri Uli. Nah, Memang, kan, ini memang ada di posisinya strukturnya. ada di dalam struktur organisasi apa itu diganti oleh si Iqbal kok. Itulah posisinya. Jadi bidang pelatihan dan keterampilan. Itu kan. Tuh yang lebih kan mudah-mudahan kan adanya orang nan mau gitu loh. Kalau si Mahnuri itu kan tidak pernah ikut. Mahnuri itu tidak pernah Mm. ikut. Di Zoom tidak ikut. Hanya Mm. direkrut-rekrut aja. Oh. Masuk aja lah ya. Tapi nya sibuk sekali tuh. Hanya memang punya kemampuan di bidang perbaikan laptop jadi Taman Puring kan. Mm. Nah, kalau untuk mengkoordinir itu kan perlu orang dan ada waktu. Mm. Nah, untuk bidang pelatihan dan tak harus ahli kan. Nah, itulah kira-kira Pak Ketua. Mungkin Ya. barangkali eh, Mas Yambo kan gini, akar masalah awak itu kadang di pembiayaan gitu. Pendanaan itu akar masalah utama. Jadi ya, awak memang fokusnya mencari masalah pendanaan. Kenapa ya, awak kerja-kerja Propasli, kenapa awak kerja-kerja Pak Fauzi Bahar kok, Fauzi Bahar kalah menjelekkan. hmm, Ah, darinya oke nya akan mendukung, tapi nya sadang berjuang gini ya kan, selama berjuang untuk ada investasi ya. Sebelum Pak Anu dibuat itu, ada investasi investasi di Sumatera Barat itu yang sadang akan berjalan ya. hmm, Mudah-mudahan ada lah sampai menempe wak di situ gitu dan ya ya, ada cerita ke petang itu artinya dari berbagai sisinya coba mana karena membantu lah gitu ya kan untuk awak. ya, Ya, nanti ke depannya kalau inyo masih memang lebih dalam ingin turun ke awak, tapi rencana awak yo was wak payuan lo sama awak pembina pengawas pelindung lain-lain. Nah, orang-orang seperti kok apoknya layak nak jadikan salah satu oh, pelindung, penasehat atau apalah namanya ya ah, yang bisa berkontribusi gitu loh. Nah, ya, bukan hanya kita tuh masuk-masuk orang sudah tuh nggak ada kontribusinya kan awaknya nampaknya sama arok marokan kan gitu gitu. Awak masih kaki yo akan hmm, itu. ya, Itu nanti harapan awak. Nong, ini sisi tanggung jawab petang lagi sapu masih tanggung jawab anak kemanakan ya kan. Ini kan sangat ya, setuju. Tapi ini mencarikan jalan doang untuk awal. hmm, Itu Asli itu cek lagi gitu. Awak harus mencari orang-orang yang bisa berkontribusi membantu pembiayaan ini kok untuk Sabalun dan Nogo apa namanya yayasan kok bisa berjalan mandiri gitu loh kan. hmm, Itu awak butuhkan gini kok gitu kan. ya, Nah, ya, kalau merekrut tuh tidak ada masalah tuh.
Iya, ketika organisasi itu berkembang, dia akan banyak butuh sumber daya manusia yang akan membackup, akan mengisi struktur-struktur yang kosong. Tapi orang-orang yang mengerti yayasan kok seperti apa gitu loh kan. iya, Nah, iya. Dewa, yayasan kok gini kok kan bukan bukan anu bisa dikatakan yang profit lah ya kan. Nah, Iya. aduh ya kan. Tapi ya itu kadang-kadang orang berpikir orang tuh, awak milih-milih integritas dan loyalitas orang untuk masuk gue. Ayo Iya, yo awal beko dan di tengah jalannya mundur pelan-pelan gitu loh. Kan Amba mencari setahun terakhir kan seperti itu gitu loh. Nah, iya. Angin Jayam kan awal yo selaturan yang saya. Nah, gitu. Dari istiqomah. Oh begini kok kan istiqomah lah pasalnya. Iya. Nah, itu. Jadi perjuangkan dan ringan untuk mewujudkan itu karena itu awak butuh ya kalau ada yang bisa direkrut mengisi posisi kosong ada kalau kamu tidak ada masalah tapi apakah dia bisa istiqomah bisa konsisten itu punya integritas untuk membantu itu aja. Iya. Nah, kalau kalau jasa kalau kadang Rano kan bisa dikeluarkan bukan nanti honor lah hapol lah namanya kan bisa kini kok kan udah bisa ya kan itu. Iya. Itu lah. Oh, paham. Gini, kau mulai kegiatan sih, kecil-kecil Paridon, mulai sih cik je dulu dulu. Ah, tuh. Itu kan lalu begini. Memulainya itu kan cuma dia PT kan, nah PT-nya itu dari mana gini kok dan banyak dari Cubo sama kan lalu lalu nado nano lah ya. Alun lah, maksudnya alun bukan dado alun lah. Alun bajodoh lah kan itu. Iya. Ambo lebih ambo kini kok fokus gitu apa namanya donatur dan legalitas itu aja. Iya. Iya. Nah, Pak Ridwan kira Pak Ridwan. Baik, terima kasih Pak Ketua, Pak Nas. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan oleh Ketua tadi, Ambo sependapat. Oleh karena itu, saran Ambo perlu kita kaji ulang balik, kita evaluasi masalah proposal awak itu. Proposal kan adalah dibuat. Pertanyaannya kalau lah jalan, bara buah jalannya. Siapa menjalankannya? Nah, kalau alun, bah, aku nyoba alun berjalan. Nah, jadi itu perlu kita evaluasi, Panas. Iya. Nah, jadi kita evaluasi itu di mana persoalannya gitu loh. Itu. Kalau itu sudah ada jelas permasalahannya, langkah apa yang kita ambil, nah maka di situ kembali kita ke cerita lamo. Cerita lamo dulu kan Pak Wakil gitu, Pak Amdan kan rencananya kalau ada proposal Ambo akan jalan ke Sinan kembali. Iya. Nah, pakai baju seragam. Nah, kini kan perlu kita kita ingatkan, kita bangun balik itu apa yang dikarenakan oleh Pak Amdan itu gitu. Jadi seperti itu Pak Nas, kita kembalikan ke situ. Konsep awalnya udah bagus tuh, Pak Amdan udah bagus. Nah, buat proposal, bagi baju, kita berputar. Nah, itu udah bagus ide tuh. Nah, kok di itulah proposal kan. Nah, kini kan ambo dengar sekilas ke Batang, waktu Zoom ke Batang dari bendahara, proposal aku sampaikan, tapi sampai kini tidak ada orang tua tuh. Nah, jadi dia sendiri juga bingung gitu loh. Nah, dia sampaikan kepada siapa, bagaimana teknis penyampaiannya, bagaimana komunikasinya, kan perlu kita kaji lagi tuh, Pak Nas, Pak Ketua. Iya ya. Karena seorang yang pencari dana itu memang dia punya kemampuan komunikasi yang bagus lah ya, butuh rayunya itu. Nah, Ibu Leli itu sebenarnya bagus itu, pinter Ibu Leli itu, butuh rayunya itu. Nah, jadi Bapak dia akan cari itu awalnya. Nah, kita fokus ke proposal, mengingat tadi ketua sudah bilang awak sini fokus ke dana. Nah, itu tuh dana terkaitan dengan itu. Kalau masalah si Iqbal itu, aku mohon maaf Pak Ketua, mohon Pak Panas, itu memang usulan Bu Leli waktu dia ketemu Patang itu di acara apa. Jadi setelah yang pandang Ibu Leli bercerita masalah yayasan. Nah, hanya bertanya, yayasan kok eh, harus jalan, kalau tidak jalan ya karena faktor ini nih ya. Jadi
Dicebok ke si Bu Leli, ya sudah coba aja kita ajak bicara dia. Nah kemarin kita ajak bicara, nah rupanya nyambung dengan apa yang mau sampaikan gitu loh. Tapi ketika itu Padang tawarkan dia wakil ketua. Tapi setelah mau evaluasi lagi, mau renungan lagi, dia nggak bisa wakil ketua karena tidak enak dengan Pak Hamdan gitu. Karena jual banyak lole kan. Ya, jadi kita turunkan kepada ketua bidang itu gitu loh. Nah, mungkin nanti di ketua bidang bidang pelatihan dan keterampilan ini dia sebagai ketua bidangnya ya kita siapkan, kita dorong dia. Nah, rencananya kayak gini gitu. Karena dari cerita awal dia bilang ini gak jalan karena ini. Nah, sekarang kita tawarkan. Nah, jalan, coba Anda lakukan. Bagaimana? Gitu. Dan mudah-mudahan juga nanti ada solusi dari dia bagaimana carikan dana dan sebagainya dan seterusnya gitu. Saya kira itu sekilas pandangan saya Pak Ketua, Pak Nas. Mohon Iya, maaf iya, kalau kurang berkenan. Terima kasih. iya, iya. Iya, iya. Ambo dia menjawab ya panasnya. Lanjut, lanjut Pak Ketua. Iya, ambo sepakat, sepakat itu gitu. Kini untuk mewujudkan awak dapat pembiayaan kau, awak kan sebanyak-banyaknya mungkin banyak mencari kawan gitu. Ada kawan tuh nak bisa diajak masuk, ada kawan tuh nak tagak di luar kan itu. Ya, Ujungnya outputnya adalah bagaimana kita dapat pendanaan untuk bisa menggerakkan roda yayasan itu kan itu. Iya, Dengan kegiatan-kegiatan lawak rancang yang gue ketahui lah setahun yang lalu, kok yang besar iya, alunnya terwujud kan itu. Gitu. Dan juga berpikiran ya, berpikir gitu gitu loh. Kasih awak baru ke donatur-donatur kau ya. Nah, kalau orang berpikir awak banyak, tapi lemah bagi atau tidak kan gitu. Ambo bersedia, kamu dari awal kan sampai saat ini Ambo berkomitmen. Kenalkanlah Ambo, Josianyo, proposal itu rentan. Ambo siap datang untuk presentasi. Nah, itu loh. iya, Itu. Contohnya iya. petang panas pakai panas masukan ya si no. Oh, contohnya petang aku di bareng waktu rui di mana saya sebut waktu rui. Habis itu aja pas lihat jalan oke Ya. datang gitu loh. Itu Mau datang Pak Iqbal, wah sambian aja Pak Iqbal kok gitu lah mulai Pak Iqbal ya. Nanti Pak Iqbal kita minta pendapat. Nah, jadi gitu Pak Nas. iya, iya. Jadi apa namanya potensi-potensi pembiayaan Niko yang untuk menggerakkan aktivitas-aktivitas yayasan Iko yang harus banyak awak fokuskan ke situ gitu loh. Ketika kata Pak Ridwan tadi, apa kata Ibu Bendara Unilinda lah beredar kama-kama gitu. Tapi kan dari awal bola kecian, ada listnya. Turek nomor bara, proposalku disampaikan ke siapa, si, orangnya siap, profesinya apa, jabatannya apa, alamat di mana, kontak personnya siap, dan siapa dari awak nama menyampaikan, kan itu nama kasih Pak Ridwan tadi, supaya apa, itu supaya yang awak sampaikan itu tidak putus monitor apa kok leba buahnya anu ko apa namanya semawang ko ndak apa kok semawang jantan apa semawang betino ya kan itu nah itu pastinya sampai kini itu tuh alun gitu loh nado apanya informasi-informasi gitu loh kalau dia bergerak banyak dari awal ya tapi kata-kata Neo bergerak itu bukan bu ndak mano ya karena itu kan sosial sifatnya kan itu ndak mengganggu barih kawan-kawan awak saudara-saudara awak yang ada di yayasan dong. Tapi capai ini tuh yang awak ingin capai itu apa gitu loh jangan sampai putus gitu. Itu yang ingin awak maintain awak perlu awak pertahankan supaya informasiku ndak putus kan gitu. Gitu baik itu ada Ridwan ya. Iya, iya, iya. iya. Nanti Setuju. mungkin nanti awak anu bila di berikutnya awak minta hadir seluruhnya supaya bisa menyampaikan gitu loh. Ambo lah sampaikan waktu itu nomor surat nomor satu kasih ya proposalnya surat nomor dua kasih ya itu kan udah ada anunya lah gitu loh. Iya, Gitu. Wah, iya. sapu lah Pak Iqbal aku dulu nak. Pak Pak, Ridwan. Yo, silakan Pak, silakan. Pak Ya, Iqbal untuk memperkenalan, perkenalkan diri. perkenalkan Perkenalkan diri. diri. Iya. Silakan Pak Iqbal.
Iya Pak, makasih Pak. Ya. Iya, perkenalan saya lah Pak. Bo, Ya. nama Muhammad Iqbal, Hmm. tinggal di Andara, profesi Alhamdulillah sebagai advokat. Hmm. Baru balik ke Jakarta kok kurang lebih 5 bulanan. Sebelumnya domisili di pulang kampung, hampir sampai tahun di kampung Patangko, kini balik ke Jakarta, baru 5 bulan terakhir. Nah itu usia sampai puluh satu, sampai kedua Pak, sampai satu, usia sampai satu. Nah itu sekilas info sila Pak, perkenalan selalu Bapak Ibu semuanya. Kampung di mana, Pak? Mohon maaf. Pak Iqbal, Bola iya kadang di Padang Pak. Padang. Oh, Kalau di sampai KT itu tibonya di Solo. oh di Solo. Cuman dek lah ndak menjajai gitu. Jadi telah mengecek orang Padang sila gitu Pak. Iya. Nah, iyalah. Ya. Kuliah di mana dulu, Pak Iqbal? Di Padang tinggal dia nak ayah Pak. Nak kuliah Kebetulan dulu? sore ko ayah nak ayah. Enggak sih, Mbok kuliahnya dulu di mana? Kuliah di Padang Jo atau di Jakarta? Kan lagi cuaca ekstrim di Sumbar gini Pak. Enggak, Bapak kuliahnya di mana dulu? Kuliah. satu pertama, yo S1 pertama di IAIN Imam Bonjol Padang. Hmm, Hmm. jurusan apa tuh? S1 kedua Syariah Pak. Oh, syariah. Oh, hukum Islam itu. Jinayah Cocok. siasah namanya dulu. Iya, iya, iya. Jinayah siasah itu politik dan pidana Islam. Hmm, terus, Terus yang kedua lanjut. Cile di STIH Pak, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum. di Padang Jo. Di Padangnya Pak. Hukum juga Hmm. dulu. Sekolah tinggi. Itu anunya di Peradi ya. Peradi Pak, iya Pak. Hmm. Organisasinya Peradi. Iya Peradi. Junior Bobongata kan banyak di Peradi itu si Boy London, si apa? Boy London tahun di Padang. Si Boy. Ya, kalau Bang Boy London Peradinya lah geser ke Peradi Sawala. Ayo, enggak, ya itulah. Pastilah Sama. karena ini ada beberapa ya. Tuh si Hengki Matondang ya kan. Gitu. Nah, iyalah, kira-kira gambaran-gambaran yayasan kok yang Pak Iqbal Tangko dari cerita saja hari Sabtu itu apa kira-kira pendapatnya? Alun-alun tak gambar doa yayasan ku takamanya le Pak. Hmm. Seperti apa eh ber apa namanya itu yang yang Mutangko yang pasti yayasanku adalah lebih banyak melakukan kegiatan pelatihan-pelatihan. Nah, itu yang paling bisa Mutangko. Tapi terkait ke depannya seperti apa, planningnya bagaimana, tujuannya apa. Alun tetangko ada mulai Pak. Mengko petang bagi cian nambung ikuti sila dulu bundo Pak Ibu semuanya gitu kan. Nah, Ya, ya. sambil beraja. Yo. Beko untuk lebih lengkapnya, Beko dikirimkan oh, proposal yang sedang kini kita bagi-bagikan ya. Di situ kita paparkan ada yayasan kos sejarah berdirinya, fokusnya kini Kodima, rencana jangka pendek, jangka menengah, jangka panjangnya apa, itu ada di dalamnya. Nah, itu. Di sementara kini di namanya yayasan ya sebagai lembaga sosial, kini sifatnya masih lunado ya, lunado biaya operasional yang menunjang kegiatan itu kok mengkuhi diri seorang-seorang sih dulu kan ya.
Sementara untuk bergerak yayasan kok karena harapan awak yang ada dalam yayasan kok adalah berkegiatan untuk mengurangi tingkat pengangguran dari anak kebanyakan awak orang Minang yang berada sekitar Jabodetabek kalau yang di rantau ya. Nah, tapi yayasanku juga lah punya personel-personel yang ingin mewakafkan dirinya loh ikut berkegiatan di Sikoko, ada yang di Linggau, ada yang di Jambi, dan lain-lain gitu. Nah, tapi aktivitas program-program yang dirancang itu yang dari 1 tahun terakhir kok alun-ado yang terwujud dikarenakan adalah kita butuh finansial gitu. Finansial yang kita harapkan dari orang-orang yang berkelebihan, dari pemuka-pemuka, tokoh-tokoh Minang yang bisa memberikan sebagian dari rezekinya untuk membantu anak kemenakan anakan awak latih, di mana mereka anak kemenakan ke awak latih nanti bukan hanya sampai berhenti di pelatihan saja, akan tetapi itu akan carikan lapangan kerjanya gitu. Itu yang terakhir. Itu sementara yang bisa saya sampaikan ya. Itu baik Bang. Iya Pak, oh, ada Pak bagus tuh Pak. Ambung ikuti aja dulu Pak. Ada pertemuan-pertemuan diundang, insya Allah mau hadir kalau bisa. Ya, seperti perbincangan petang lah dengan Pak Lupo, Pak Karunas, atau Pak Ridwan, Pak Iya, Undo Laili dan lain-lain. iya. Ya kami istilahnya siapapun yang ingin berkontribusi masuk untuk menggerakkan Yayasan Go, kami terima kasih gitu lah. Kau boleh lihat di Tempuan Jeniru, niat baik itu Tempuan Jeniru itulah kira-kira ya. Nah, sementara kami masih tetap bergerak. Seminggu yang lalu kami jumpa Nas lah, agak diskusi lah, agak detail jo Ketua Elkam ya, Pak Fauzi Bahar ya. Nah, kini kita menunggu bila potensi ko adalah di diaspora. Kata diaspora ko tujuan visi misinya hampir sama jo Yayasan Awak gitu kan. Yayasan Awak ko tidak berafiliasi kemana-mana, tapi inyo di bawah semua organisasi Minang. Nah, ini ada bisa menyangkut di situ gitu. Jadi ambo masuk supaya tidak kosong. Ya, silakan Pak Ridwan. Iya. Nah, Pak Nas, difokuskan ini coba kita adakan rapat umum ya, rapat gabungan. Nah, rapat gabungan itu terdiri dari para pengurus dan pembina pengawas. Nah, kita mengadakan evaluasi tentang proposal itu. Kalau jalannya bagaimana, kalau belum kenapa belum jalan. Nah, itu temanya, Pak Nas. Kemudian apa solusinya? Nah, itu langkah-langkah konkretnya harus jelas itu, Pak Nas. Nah, dalam rapat itu. Nah, jadi nanti biar Pak Ketua lah yang menggiring kita pemecahan masalah gitu. Karena kalau kita nggak ini, kita nggak mengevaluasi ini proposal, ini kan jelasnya nggak ujungnya nggak jelas nih, gitu loh Panas. Jadi Ya, harus dievaluasi gitu. Saya menangkap dari bicaranya Ibu Bendahara kemarin, ala diagia tapi tidak ada beritanya. Nah, itu kan ada masalah berarti. Cik. Nah, yang kedua, kan awak ada tahu kalau kan sebenarnya waktu di situ di sekretariat gitu, kan datang beberapa induk-induk tuh, untuk kandung tuh, hmm. itu pada dasarnya mereka siap untuk buat proposal. Cuman kita nggak meresponnya, nggak membahasnya gitu. Nah itu difokuskan itu panas itu. Ya, Nah Ibu itu datang tuh nggak bisa diundang lagi tuh Ibu Arneli apa si Asneli itu. Jadi Indua ini memang dia punya komunikasi jaringannya itu ya linknya itu memang cukup bagus. ya, Ibu Asneli itu bisa ada terobosan-terobosan itu. Dia bisa nemuin si direkturnya itu si Danantara itu.
Hmm. Nah, si siapa tuh? Dunia Oktaria Skaria, itu. Iya. Dunia Skaria. Temuin orang bagus itu. Dia mau nyumbangnya gitu loh. Asal jangan Fadlizon aja. Kalau masuk ke IKM si Andre nggak main. Tapi kecuali kalau kita sudah berikan pelatihan sekali dua kali, nah baru kita undang dia pembukaan si Andre. Ah itu dape itu. Loka gadang tuh Pak Ketua. Hmm. Pokoknya kalau kita bisa memberikan pelatihan, dua pilihan kita Pak Ketua. Apakah si Rapli Boy, si Jenderal ini yang kita undang atau apa si Andre yang membukanya gitu. Hmm. Kalau Rafi kan, Abo yakin dia dapat PT dong. Tapi kalau si Andre Boy yakin dapat PT. Hmm. Hmm. Nah, itu kadang lokanya kadang tuh datang saja mau buka semacam sudah nanti ini oh begini begini begini. Oh. Ya royal tuh. Nah, jadi maksud Ambo, kita bagaimana caranya Panas dengan kekuatan uang yang ada saja dulu gitu. Kita bisa memberikan pelatihan untuk 20 orang. Nah, dengan 20 orang itu bagaimana caranya gitu kita undang Andre. Nah, Andre kan bisa kita melalui si ini kan. Andre melalui Ibu Linda. Orang dia tuh. Orang dia tuh Linda. Andre tuh orang yang Pak Andre Pak Ketua. Ibu Linda itu. Hmm. Andre Iya. Rosadi. Nah, iya, duit itu. Cuman kita belum memanfaatkan maksimal Indo-Indo tuh. Kenapa? Kenapa kita bicara Indo-Indo? Kok memang harus diarahkan dia. Iko mak, oir gai, langkah satu, langkah dua, langkah tiga. Iko rumah Iko jalannya. Kau di laper gai, go, lihat jalannya. Kalau aja coba sege sih. Hah? Emang iya lihat. Ya kan? Tapi kalau udah langkah satu seperti Iko boleh dia, langkah dua si Iko, langkah tiga Iko. Agak itu, nah lain Asdeli itu. Jadi ada tahapannya langkah satu, langkah dua itu. Nah, insya Allah itu jelas. Karena mereka kan, ini mohon maaf Ketua, Indo aku kan bukanlah tipe orang bagaimana melihat masalah dan memecahkan masalah. Tidak seperti itu dia. Hmm. Tapi Indo ini bagaimana dia misalnya berjalan, bersolek, berjalan bersolek, makan. Nah, tapi kita gunakan dia berjalan, dia bersolek, tapi kita dapat duit. Nah, gitu loh. Nggak bisa dia. Jadi kita inilah sebagai tim yang bagaimana kita lihat masalah dan pemecahan masalah. Jadi anggota kita yang lain Pak Ketua belum kelihatan itu. Ketua baru datang tuh, ketua baru. Nah, seperti itu Pak Ketua. Kapir panas, Silakan Pak Ketua. panas, panas dulu. Melinda ada tak Melinda? Oh ya, belum jalan ya. Oke, oke, ditunggu ya. Deh. Begitu Pak Nas, saya kembalikan kepada Anda Nas. Ya, ya. Jadi kita kan ada warning 10 menit. Jadi kalau mati, kau ulang balik ya. Coba kita masih menunggu yang datang. Enggak, Masih dalam perjalanan. enggak, kalau Silakan dong. enggak ada nak masuk oleh panas. Lah, ada Asneli mau masuk. Masih di jalan. Kalau apa? Asdeli itu potensi itu orangnya bisa diandalkan untuk bisa dikasih tugas. Ibu Leli itu juga sebenarnya bagus juga itu. Nah Iya. ini kan dia nggak pegang, proposal dia nggak pegang. Kita nggak arahkan dia. Jadi panas, pengertian panas proposal udah selesai, dikirim ya nggak begitu. Iya, iya. Iya kan? Ya mohon maaf panas, ya nggak apa-apa. Kita kan melihat masalah nih, bukan masalah Pak Ketua. Iya, yang. Ya kan? Nah, jadi masalahnya adalah proposal ini kan nggak jelas ujungnya di mana, prosesnya bagaimana itu nggak jelas itu, nggak jelas oleh oleh Indo-Indo awal lah kan.
Ya malum lah. Teman-teman awak aku kan bukanlah orang-orang birokrasi atau bukanlah orang-orang apalah ya. Ya mohon maaf kan. Nah, jadi belum terbiasa gitu. Ini kok malah kiri jalan sih kok ketua. Kalau lah tagaknya bendera aku lah disiplin nanti kawan-kawan tuh. Hmm. Lah disiplin gitu loh. Jadi nanti seperti itu loh Pak Nas. Iya, iya, iya. Gimana Pak Iqbal? Ada tambahan masukan dari Anda? Iqbal, anak muda. Untuk Iqbal ketahui ya, di situ di bawah-bawah itu ada bidang namanya bidang pendidikan, strukturisasinya ya, bidang pendidikan, bidang pelatihan keterampilan, kemudian bidang apa perencanaan dan pengembangan. Nah, itu sebenarnya tiga bidang ini dulu kita fokus. Nah, nanti bidang-bidang lain itu ada, bidang budaya, budaya, adat dan budaya dan seterusnya gitu. Sekarang bagaimana caranya kita ini ya uh, satu produk yang kita jualnya meledak gitu loh. Nah, produknya apa? Pelatihan keterampilan ini gitu loh. Nah, pelatihan keterampilan ini mereka bukan sekedar diberikan pelatihan keterampilan begitu aja, enggak dilepas. Tapi bagaimana mereka kita bina dalam pengawasan yayasan gitu. Nah, nanti kita bisa carikan induk semangnya, kita carikan sponsornya dan lain sebagainya lah. Akhirnya jadi UMKM lah dan seterusnya begitu. Nah, kalau itu udah punya nama, mentereng namanya, bendera udah kibar tuh, disiplin mulai kerja tuh. Iya. Itu, nah posisinya kemarin oh, Iqbal, nah kan kemarin saya bilang sama Iqbal sama teman-teman kemarin kan minta Iqbal membantu sebagai wakil ketua. Jadi setelah saya timbang-timbang Bang Iqbal, wakil ketua ini belum perlu dibantu oleh wakil wakil satunya ya, wakil duanya gitu loh. Jadi Bang Iqbal ditempatkan bersama anak-anak muda. Bersama anak-anak muda di situ masing-masing ketua dia. Ketua bidang perencanaan dan pengembangan itu anak muda, mungkin nggak jauh juga beda usia dengan Iqbal. Kemudian bidang pendidikan, nah itu juga anak muda, nggak jauh juga beda dengan Iqbal. Nah, Iqbal dengan pertimbangan beberapa dari teman-teman pembina diminta untuk tolong di bidang ketua bidang pelatihan dan keterampilan. Nah, jadi lebih lebih kelihatan dulu, lebih kelihatan karena itu kita fokuskan ke sana tuh. Nah, apa nanti bagaimana caranya dan dari mana memulainya nanti dalam pembahasan rapat nanti bisa dijelaskan buat Iqbal gitu. Ya mudah-mudahan Bang Iqbal berkenan untuk tetap bergabung dan semangat gitu. Demikian mungkin ada tambahan masukan dari Bang Iqbal sambil nunggu Bu Asneli. Iya, seperti tadi Pak yang kita sampaikan, insya Allah kita ngikut aja dulu Pak. Di Oke oke. bidang itu, di bidang itu, kita ngikut aja dulu. Walaupun kita Boleh, tidak ada boleh. ahlinya di situ, insya Allah kita ikut aja dulu seperti apa. Sembari berjalan nanti kalau memang kita pas di situ, kita maksimalkan di situ. Baik, Kalau baik. memang kurang pas di situ, mau carikan tempe yang lebih pas sesuai kemampuan dan keahlian. Ah gitu aja sembari berjalan aja, Iya, aku ya. akan ikuti prosesnya seperti apa. Oke, oke. Saya Terus dapat menangkap mungkin sebenarnya. sedikit Ya, masukan Pak izin. ya, ya. Bicara yayasan ini kan sangat banyak yayasan di rantau Pak. Baik. Yayasan Ya, Minangkabau Foundation apa MWF itu kan yang jaringannya internasional. Banyak lah. Ada hmm. yayasan apa yayasan kebudayaan apa itu cuman sekian banyak loh yang tidak berjalan, Pak. Betul, betul. Jadi Bu berharap eh, Patang tuh sebenarnya berawal dari si gonyek biasa. Saya coba lele lagi. Kira beliau minta uang masuk air. Iya, Jadi iya, iya. awak petang kan bagara-garah coba lele ceritanya mau dikuah. Cerita setiap hari. Izin Pak. Ya, Jadi Ya, boleh ya, lele baik lah, terus, baik. cerita Iya, tentang yayasan Bina Rantau Jeranah cik beliau kan.
bina rantau joranah aku bu coba kan rantau joranah aku benda mati mah benda mati ya lo kan bina coba itu lagi kira Iya, apa iya. tanah ko benda mati ya kan dibina aja kan nan rantau ko tanah di rantau lo tuh aneh kan dibina itu gara-garanya pak. Iya, iya, Jadi iya. namanya secara bahasa namanya esensi lah keliru buah kecewa kan. Nah itu gara-gara sih sebenarnya pak kan. Ya orang Iya, awak iya. tahu silakan cerita gara. Kira Iya, masuk di iya. Buleli kok. Apa semacam. Jadi menyambung ke itu pak. Kalau bisa awak tak tahu apakah terlalu dini awak musul atau tak tahu aduh. eh yang penting yayasanku kan sama dari sisi isi pak. Apapun nama itu tidak masalah. Dan sabananya iko kesempatan kalau memang tahun-tahun 2026 kateko YBRR ko mencoba untuk kembali eksis lah, partisipasi dan eksistensinya kan dua itu kunci sebenarnya Pak. Iya, iya. Partisipasi dan eksistensi dua itu kuncinya. Karena kalau memang kita mau kembali eksis dan kembali berpartisipasi maka satu-satunya langkah kalau Acelia gini kau tidak bisa untuk tidak bersinergi dengan semua pihak, Pak. Kita ambil contoh tahun-tahun kini kau adalah tahun-tahun kita untuk berkolaborasi. Tidak bisa kita seorang, loh, Pak. Banyak perusahaan-perusahaan hampir kolab, banyak koperasi-koperasi hampir kolab. Ketikanya membuat langkah untuk bersinergi satu sama lain sehingga membentuk sebuah apa namanya itu perkumpulan perusahaan nyo bisa survive balik. Yang tadinya nyo hampir collab nyo tagak seorang, akhirnya nyo berkumpul lah, nyo survive balik. Artinya kalau wak memang ingin survive ya kau harus wak kolaborasi dengan semua komponen organisasi masyarakat Minang yang ada, semua komponen komponen yang ada, namanya Bina Ranah dan Rantau dan kalau bisa memang YBRR ko ke depan bahas supaya menjadi salah satu yayasan terbesar sebagai penghubung antara ranah Jorantau dalam setiap aspek kemajuan kah, aspek pembangunan kah, itu ke depan kalau bisa memang karena namanya cukup bagus sih Yayasan Bina Ranah dan Rantau walaupun Wak sempat berkelakar betul sebenarnya. Jadi Iya, iya, itu iya. sih ketik tambahan dari awak Pak. Oke. Mungkin itu Oke, dulu terima Pak kasih. sedikit. Terima kasih. Mm. Mungkin ada pandangan lain dari Pak Ketuanya. Siap. Terima kasih Pak Iqbal ya. Usulannya sangat bagus sekali dengan pandang-pandang seperti tadi. Dikarenakan ibaratnya sebuah organisasi ya. Sedangkan perusahaan saja setahun 2 tahun kadang-kadang alun bisa inyo bisa running smooth atau survive untuk berkegiatan ya. Apalagi yayasan perusahaan sih yang orientasinya profit itu kadang-kadang